Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polres Malang, Polda Jawa Timur menggelar razia besar-besaran terhadap kafe yang kedapatan menjual minuman keras di tengah bulan suci Ramadan. Satuan Res Narkoba Polresta Jayapura Kota menahan seorang pria warga negara asing asal Mesir yang diduga memiliki narkotika golongan 1 jenis ganja. Polres Polda Bali mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ di tempat tinggalnya di Perumahan Raya Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Informasi pertama, pemirsa, ex-Kapolres Ngada KBP FWLS dinyatakan diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian. Pernyataan tersebut merupakan hasil dari sidang Komisi Kode Etik Polri. Berikut pernyataan langsung dari Kombes Pol Heri Setiawan selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri. Diatur dalam pasal 63 ayat 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 telah terpenuhi sehingga sah secara hukum bagi komisi untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi. Memutuskan nama Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmaja, SIK AKBP NRP 83081295 Pamen Yan Mapori. A. Terbukti secara sah meyakinkan melanggar 1. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. 2. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 8 huruf C angka 2 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. 3. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 8 huruf C angka 3 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. 4. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 13 huruf D Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. 5. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 13 huruf E Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. 6. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 13 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. 7. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 13 huruf G angka 5 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. B. Menjatuhkan sanksi berupa sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif yaitu A. Penempatan pada tempat khusus di ruang Patsus Biro Propos di Propam Polri selama 7 hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan 13 Maret tahun 2025 dan telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri.
Polres Malang Polda Jawa Timur menggelar razia besar-besaran terhadap kafe yang kedapatan menjual minuman keras di tengah bulan suci Ramadan. Tak hanya miras, polisi juga mendata belasan pemandu lagu yang berada di Kabupaten Malang. Dalam razia minuman keras ini, Kapolres Malang AKBP Danang memimpin langsung razia kegiatan rutin yang ditingkatkan pada Sabtu 15 Maret 2025 hingga Minggu 16 Maret 2025 dini hari. Dari operasi tersebut total 213 botol miras berbagai merek disita dari beberapa kafe yang berada di wilayah Kecamatan Pakisaji, Malang. Selain menyita miras, polisi juga mendata 18 pemandu lagu yang tengah bekerja di kedua kafe tersebut. Seluruh pengunjung dan pemandu lagu kemudian diminta untuk membubarkan diri. Operasi razia minuman keras akan terus digelar selama bulan Ramadan untuk memastikan situasi Kamtibmas tetap kondusif. Polres Malang juga memastikan langkah tegas ini merupakan bagian dari menjaga ketenangan warga dalam menjalankan ibadah puasa. Dari Humas Polres Malang, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Satuan Res Narkoba Polresta Jayapura Kota menahan seorang pria warga negara asing asal Mesir atas dugaan kepemilikan narkotika golongan 1 jenis ganja. Pengungkapan kasus narkoba bermula saat penangkapan terhadap Eka di Kompleks Ergapura, Relat, Jayapura Selatan pada Kamis 13 Maret 2025. Saat pihak Polsek Jayapura Selatan menerima laporan adanya keributan yang dipicu oleh mabuk ganja. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Victor D. Makbun melalui Kasatres Narkoba Polres Jayapura AKP Febri Pardede saat menggelar konferensi pers menjelaskan bahwa penangkapan Eka bermula dari laporan warga tentang adanya keributan di lokasi kejadian. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera mengamankan pelaku yang sempat diamankan di rumah ketua RT setempat untuk menghindari amukan massa. Saat dilakukan pemeriksaan, pada Eka ditemukan barang bukti berupa tas lempang hitam yang berisikan narkotika golongan 1 seberat 23,52 gram. KPP Febri Pardede menjelaskan terkait dengan tindak pidana narkotika jenis ganja yang saat ini kita sedang tampilkan. Dan ini untuk di laporan polisi terregister dengan nomor 8, nomor 3, Garis miring 3 tahun 2025, tanggal 13 Maret 2025, di mana waktu kejadian terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, sekitar 22.30 WIT. Untuk kejadian di sekitaran Argapura Relat atas nama pelaku, 1 buah dompet warna hijau tua, 1 unit handphone merek Vivo warna gold dengan barang bukti total 23,52 gram. 23,52 gram untuk berat bersih. Pelaku sendiri berkeluarga negaraan Mesir, namun sudah diketahui sudah 7 tahun tinggal di Jayapura, tepatnya di Polimak 4, distrik Jayapura Selatan. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dari Humas Polresta Jayapura, Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Polres Palopo, Polda Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers pengungkapan pengedaran narkotika. Seorang perempuan pelayanan warung diamankan diduga mengedarkan narkotika di wilayah Palopo, Sulawesi Selatan. Seorang wanita asal Makassar diringkus Satres Narkoba Polres Palopo di Jalan Pongsimping, Kelurahan Bungkajang. Hal tersebut lantaran menguasai sabu 351 gram pada Selasa 11 Maret 2025 lalu. Barang haram tersebut diperoleh karyawan swasta bernama Dinda Agista dengan modus tempel di Kelurahan Penjalai, Kecamatan Warak Timur, usai menerima telepon dari pria bernama Stefan William. Jadi memang di Kota Palopo ini kami sering dapat informasi bahwa ada bahan yang sering melintas. Jadi sampai saat ini kami melakukan penyelidikan untuk mengungkap
perkiraan gelap di Kota Palopo. Pengungkapan kasus tersebut merupakan yang terbesar di era AKBP Salvi Napsikin menjabat sebagai Kapolres Palopo. Dari pengakuan perempuan 27 tahun itu, sebagian sabu dikonsumsi secara pribadi dan sisanya diedarkan di Kota Palopo dengan sistem tempel. Sementara Stefan William selaku pemasok masih dalam tahap pendalaman aparat kepolisian yang diduga berada di Kota Palopo. Menindaklanjuti kerugian yang disebabkan oleh robot trading Net89, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri melaksanakan rapat dengan Komisi 3 DPR RI dan Kejaksaan untuk menindaklanjuti investasi bodong robot trading Net89. Rapat ini bertujuan untuk mencari solusi kasus investasi bodong oleh robot trading Net89. Sejauh ini korban memilih untuk melakukan restoratif justice dengan para pelaku. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri Brigjen Pol Helvia Segaf mengatakan ada beberapa hal yang memperlambat pelaksanaan restoratif justice. Mulai dari gugatan pra-peradilan yang dilakukan oleh kuasa hukum tersangka sehingga penyelidikan harus diulang. Saat ini status tersangka AA masih menjadi DPO. Dalam kasus ini Polri mengundang LPSK sehingga bisa membantu memulihkan kerugian para korban. Kendala yang dialami oleh penyidik pada saat proses penyidikan tersebut maupun pemenuhan restoratif justice yaitu adanya gugatan pra-peradilan yang dilakukan oleh kuasa hukum tersangka dan juga bertindak sebagai kuasa hukum korban sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Akibatnya proses penyidikan harus diulang dari awal yang tadi kami sampaikan. Yang kedua, pelaku utama atas nama AA dan LSHT selaku Dirut PT SMI telah melarikan diri dan saat ini status DPO serta sudah diterbitkan red notice. Dalam kondisi ini, penerapan mekanisme RC menjadi tidak dapat dilakukan mengingat aset yang paling banyak disita adalah aset atas nama perusahaan SMI. Bukan aset pribadi pelaku. Yang ketiga bahwa berkas perkara tersangka DI, AA, ESI, dan MA sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilakukan pelimpahan ke JPU, Jaksa Penuntut Umum di Jakarta Barat, dan sudah mulai disidangkan pada pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat mulai 12 Maret 2025. Dalam perkara tersangka, barang bukti dan berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan persidangan telah dimulai di pengadilan, maka penerapan ARJ oleh kepolisian sudah tidak dimungkinkan. Dikarenakan kewenangan kepolisian dalam penanganan perkara telah berakhir. Yang kelima, penyidik terus menjalin koordinasi dengan intensif dengan Kejaksaan dan LPSK guna memastikan penyelesaian perkara serta pemulihan aset bagi korban. TPPU masih terus berjalan, Pak, walaupun perkaranya sudah kita limpahkan dan sudah disidangkan, tapi penyidik masih berupaya untuk bisa mendapatkan aset-aset yang lain melalui penelusuran rekening para tersangka maupun layer-layer yang menjadi perhatian kita. Kemudian kami sampaikan bahwa dari awal penyidikan perkara investasi kita selalu menggandeng LPSK. Sehingga proses nanti apabila nanti sudah diputus pengadilan, maka LPSK ikut membantu untuk memulihkan kerugian para korban. Polres Poso menggelar kegiatan pemusnahan barang bukti miras hasil operasi Pekat Tinombala 2025. Kegiatan pemusnahan minuman keras ini secara transparan dan sebagai bentuk komitmen Polri. Kegiatan pemusnahan barang bukti minuman keras dipimpin langsung oleh Kapolres Poso, AKBP Arthur Samea Putih, bersama jajarannya. Pemusnahan barang bukti miras ini dilakukan secara transparan dan menjadi simbol komitmen Polri dalam memerangi kejahatan. Total ada 47 botol minuman keras yang dimusnahkan.
Selain itu, Polres Poso juga memusnahkan sabu dengan cara dibuang ke dalam lubang galian yang disediakan bersamaan dengan botol minuman keras. Kami Polres Poso telah melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil sitaan selama operasi Pekat Tinombala 2024 berupa minuman keras, cap tikus maupun minuman keras lainnya dalam bentuk botol maupun yang tersedia dalam bentuk jerigen maupun yang dalam kantong-kantong plastik. Hari ini telah dilaksanakan di lingkungan Mako Polres Poso pemusnahan yang diikuti oleh pejabat Pemda yang mewakili Bupati dari Kodim 1307 Poso serta kepala-kepala dinas dari pemerintah daerah Kabupaten Poso serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan dari Kementerian Agama. Diharapkan dalam pelaksanaan operasi Pekat yang telah kami laksanakan ini kiranya bisa menurunkan bahkan menghilangkan angka kriminalitas yang hubungannya dengan minuman keras yang disebabkan oleh minuman keras ataupun hal-hal yang lain. Diharapkan sehingga dalam pelaksanaan ibadah puasa maupun Idul Fitri 1446 Hijriah dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar sehingga situasi Kamtipmas di Kabupaten Poso dapat selalu terkendali dan aman. Kita sedang melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil operasi Pekat yang dilaksanakan oleh Polres Poso bersama jajarannya, yaitu pemusnahan sekian banyak jenis minuman. Ini saya pikir kegiatan yang sangat positif, di mana memang minuman ini adalah sumber permasalahan di wilayah. Nah, dengan adanya pemusnahan ini, harapan kita semakin berkurang kegiatan-kegiatan yang memproduksi minuman-minuman keras yang berujung pada permasalahan yang timbul. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres beserta seluruh jajaran yang sedang atau yang telah melaksanakan operasi ini. Dan kami berharap apabila kegiatan-kegiatan ke depan lagi, mohon kita komunikasikan dan bila perlu kami pun juga ikut berpartisipasi dan membantu kelancaran tugas ini. Adapun apresiasi dari bidang ekonomi pembangunan Kabupaten Poso yang mengapresiasi langkah Polri dalam memusnahkan 47 botol miras. Mewakili Bupati, hari ini kita telah melihat ada pemusnahan barang bukti hasil sitaan operasi Pekat Tinombala. Pemerintah daerah cukup bersyukur karena di bulan Ramadan ini kita bisa dapat melakukan penyitaan, kemudian pemusnahan barang bukti yang saat ini berupa minuman keras, cap tikus. Jadi sekali lagi kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih banyak kepada Polres Poso dan Kapolres Poso yang terus membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Kapolres Poso juga mengatakan tujuan pemusnahan ini adalah bentuk mencegah penyalahgunaan barang bukti serta memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa Polri bertindak tegas terhadap semua kejahatan dan gangguan yang membuat warga resah. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.